Oke, Assalamualaikum, berjumpa kembali. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang baru. Hari ini kita membahas tentang yang namanya fungsi komposisi. Apakah kalian sudah kenal atau belum? Silahkan ditengok saja di dalamnya nanti akan seperti apa. Semoga materi ini akan mudah diterima untuk kalian semua dan mudah dipahami juga. Oke, selamat belajar semuanya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, anak-anak, setelah kita pada pertemuan sebelumnya membahas atau mengingat-ingat tentang fungsi, maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk masuk lagi, lebih dalam lagi, yaitu tentang materi fungsi komposisi yang merupakan pengembangan dari materi fungsi. Tetapi sebenarnya fungsi komposisi ini mungkin juga sudah pernah disinggung secara tidak langsung atau mungkin kalian secara tidak sadar sudah dipelajari di SMP secara lebih sederhana dan tidak dinamai fungsi komposisi mungkin, gitu ya. Nah, sehingga ada beberapa hal yang perlu kita ingat dari fungsi di pertemuan sebelumnya ataupun di masa SMP dulu. Oke, apa yang perlu kita ingat? Coba perhatikan di sini di layar kalian. Di sini saya sudah menuliskan sebelumnya, jika saya mempunyai suatu fungsi fx yang rumus fungsinya adalah 2x ditambah 4, maka bagaimana jika kita ditanyakan atau dihadapkan dengan pertanyaan berapa f4-nya? Oke, tentu saja untuk ini kalian pastinya juga tidak akan bingung. Kalau F4 berarti kalian tinggal menghitung Fx yang tadinya 2x plus 4 diganti dengan 4. 2 dikalikan 4 ditambah 4. Oke, sehingga hasilnya adalah 8 ditambah 4, hasilnya 12. Sederhana sekali ya. Nah, bagaimana dengan FA? Oke, kita samakan dulu warnanya dengan yang depan. Yang kita ganti adalah angka 4. Bagaimana dengan FA? Saja FA adalah berarti kita mengganti X yang ada di rumus Fx ini dengan apa yang ada di dalam kurung. Karena di dalam kurungnya adalah A, maka X itu kita ganti posisinya dengan A. Jadi menjadi 2, X-nya kita ganti dengan A, oke, lalu ditambahkan dengan 4. Saya warnai agar tahu apa yang digantikan. Nah, selanjutnya yang lebih kompleks lagi, tidak kompleks, lumayan kompleks dari materi SMP dulu. Bagaimana jika Fn plus 3? Maka untuk Fn plus 3, yang tadinya Fx itu 2x plus 4, kalau di dalam kurungnya yang tadinya x itu diganti menjadi n plus 3, ya otomatis di sini x di belakang itu juga menjadi n plus 3. Jadi berubah menjadi 2 kurung n plus 3 tutup kurung plus 4. Nah, baru setelah itu bisa kita jabarkan, akan menjadi 2n tambah 2 dikalikan 3 itu 6 tambah 4, sehingga kita mempunyai bentuk baru lagi, yaitu 2n tambah 10. Ini nilai dari Fn plus 3. Fn plus 3 adalah 2n plus 10. Oke, yang disubstitusikan atau yang digantikan adalah n plus 3 menggantikan nilai x. Oke.
Dari sini secara tidak langsung kalian adalah memasukkan suatu fungsi ke dalam fungsi lain. Perhatikan yang terakhir fn plus 3. N plus 3 itu adalah suatu fungsi dengan variabel n. Kemudian dia dimasukkan ke dalam fungsi f, di mana di sini fungsi f itu mempunyai variabel x, sehingga fungsi n plus 3 itu masuk menggantikan variabel x. Ini adalah fungsi yang masuk ke dalam suatu fungsi. Oke. Fungsi yang dimasukkan ke dalam suatu fungsi itu dinamakan dengan fungsi komposisi. Itu dulu pengertian dari fungsi komposisi. Untuk lambang dari fungsi komposisi, biasanya fungsi komposisi itu mengkomposisikan bisa dua, bisa lebih dari dua fungsi. Misalnya di sini ada fungsi f dan fungsi g, maka untuk mengkomposisikan fungsi f dan fungsi g kita biasanya menambahkan dengan simbol bundar kecil. Bulat kecil ini bukan O, sebenarnya lebih kecil daripada O, bukan angka 0 juga. Tapi nanti mungkin kita bisa menggunakan huruf O untuk memudahkan tulisan saja ya, tapi jangan bingung. Ini bacanya bukan O tetapi bundaran. Jadi F bundaran G, bukan VAB. F bundaran G, artinya F yang dikomposisikan dengan fungsi G. Jadi di sini nanti artinya G masuk ke fungsi F. Nah, jadi yang namanya F bundaran G itu bisa juga ditulis dengan F buka kurung GX. Seperti ini tadi, yang artinya fungsi GX itu masuk ke fungsi F. Begitu. Kita bisa masuk ke dalam ilustrasinya. Akan saya ilustrasikan menggunakan diagram panah terlebih dahulu. Jadi ilustrasinya adalah seperti ini anak-anak. Ini adalah domain dari satu himpunan. Misalnya di dalamnya ada satu nilai yaitu X. Kemudian dari himpunan A ke himpunan B itu ada satu fungsi namanya fungsi G. Nah, kalau X itu dimasukkan ke dalam fungsi G, maka kita akan menghasilkan suatu nilai yaitu G X. Nah, kemudian hasilnya si GX ini kemudian kita akan teruskan ke dengan fungsi F. Nah, sehingga di sini nanti kita akan mendapatkan fungsi yaitu F yang dimasuki oleh GX tadi. Nah, jadi pada intinya si GX ini kemudian menjadi domainnya fungsi F. Begitu. Ini kemudian dinamakan dengan fungsi komposisi. Dari A langsung ke C itu dilambangkan dengan F bundaran G ini tadi. Jadi kalau dari A langsung ke C, ini adalah fungsi F bundaran G. F bundaran G. Nah, ini yang saya bedakan warnanya adalah bundaran ya, agar tidak keliru dengan huruf O. Nah, seperti ini. Saya ulangi, jadi di sini ada satu domain yaitu X. X dipetakan oleh fungsi G menjadi GX. GX itu adalah daerah hasilnya dari G ini. Tetapi kemudian sekarang dia diteruskan oleh fungsi F sehingga dia menjadi domainnya F. Nah, kemudian oleh F dipetakan sehingga mendapatkan hasilnya adalah F yang diisi atau dimasuki oleh GX. Nah, fungsi ini FGX dari A ke C itu adalah fungsinya F bundaran G atau FGX. Nah, itu ilustrasi dari fungsi komposisi. Kemudian kita bisa masuk ke contoh soal.
Misalkan saya punya suatu fungsi, yang pertama adalah fx, yaitu misal 2x dikurangi 11. Kemudian saya punya satu fungsi lagi, yaitu gx. Gx itu adalah misal x plus 5. Pertanyaannya adalah tentukan f bundaran gx. Ini bundaran ya, meskipun memakai huruf O, tapi ini adalah bundaran. Nah, bagaimana menentukannya? Oke, berarti kalau kita mau mencari f bundaran gx, itu sama saja kita mencari f yang kemudian nanti dimasuki oleh gx. Seperti itu ya. Nah, f yang dimasuki oleh gx sekarang, kita lihat di sini tadi fx itu adalah 2x min 11. Maka kalau f gx, gx-nya saya ganti warna biar lebih mudah dipahami. Maka nanti sama saja kita mencari 2, f-nya itu kan 2x min 11, maka di sini 2, x-nya di situ nanti berubah menjadi gx, tulis dulu gx, dulu saja, dikurangi 11. Nah, gx-nya ini akan menggantikan posisi x. Ya, yang tadinya 2x min 11. Oke, begini saja. Saya tandai tadinya sama dengan fx, kemudian gx-nya nanti akan berubah. Tadinya 2x min 11, itu fx. Sekarang fgx berarti menjadi 2gx min 11. Nah, kemudian kita harus memasukkan gx. Gx ke dalam tempatnya sesuai dengan rumus fungsinya. Berarti ini akan menjadi 2, kurung gx-nya siapa? Oh, di situ ada x ditambah 5 minus atau dikurangi 11. Nah, di sini x plus 5 itu adalah fungsinya gx yang ada di sini. Oke. Sehingga kita akan memperoleh jabarkan ya, 2x dikali 5 adalah 10 dikurangi 11. Nah, tinggal kita hitung hasilnya. Jadi 2x dikurangi plus 10 dikurangi 11. Oh, akan sama dengan min 1. Nah, sehingga jadi kita bisa menuliskan kesimpulan. Jadi f bundaran gx itu adalah 2x min 1. Untuk f bundaran gx. Nah, jika sekarang pertanyaannya adalah tentukan
bundaran F X. Otomatis dibalik untuk seperti ini. Jadi G bundaran F adalah F yang dimasukkan ke dalam G. Nah, untuk menentukan G bundaran F dari soal itu akan saya pindahkan ke sini. Oke, bagaimana mencari G bundaran F? Nah, tentu saja caranya sama. Jadi, G bundaran F X itu sama halnya dengan G yang kemudian dia dimasuki oleh F X. G yang dimasuki oleh F X. Coba dilihat G X sendiri adalah X plus 5. Maka untuk G F X itu sama halnya dengan F X plus 5. F X-nya di sini Oke, seperti ini. Nah, Fx plus 5, maka kita tinggal masukkan rumus Fx ke sana. Sama dengan Fx itu 2x min 11 masih ditambah dengan 5. Kemudian tinggal kita hitung hasil akhirnya. Menjadi 2x min 11 tambah 5 itu adalah negatif. Sudah selesai. Jadi nilai G bundaran F X itu adalah 2x min 6. Sederhana itu yang namanya fungsi komposisi. Itu ya. Ada satu contoh soal di sini, Fx 2x min 11 dan Gxx plus 5. Kita bisa menentukan dua komposisi, yaitu F bundaran G atau G bundaran F. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, sekaligus menjadi contoh terakhir. Nanti setelah itu kalian praktek sendiri. Saya mempunyai dua buah fungsi, ada masih dengan Fx dan Gx lagi. Fx-nya 3x min 1, sedangkan Gx-nya x plus 2 dibagi 1 min x. Tidak rumit, tetapi ya ditingkatkan sedikit ya. Yang pertama adalah tentukan F bundaran Gx, sedangkan yang kedua tentukan G bundaran Fx. Yuk, sekarang akan kita mulai mencoba untuk menjawabnya. Di soal yang pertama, berarti kita diminta untuk menentukan F bundaran Gx, yang sama artinya dengan F yang dimasuki oleh Gx. F di situ adalah 3x min 1, maka posisinya di sini adalah 3. Itu dimasuki oleh Nah, berarti 3 itu dimasuki oleh ini.
Oke, F jika dimasuki oleh GX itu artinya rumus Fx yang tadinya 3x min 1. Oke. Nah, posisi X di sini adalah digantikan oleh GX. GX-nya siapa? Berarti GX-nya langsung kita masuki X plus 2 dibagi 1 min X. Lalu tinggal kita tambahkan min 1-nya. Nah, begitu. Setelah itu sekarang tinggal kita hitung. Sama dengan 3 kalau masuk di dalam bentuk ini, itu kan berarti 3/1 dikalikan dengan yang di dalam kurung itu. Oke. Kita akan masukkan 3 itu berarti dikalikan dengan pembilangnya. Kan gini ya. Nah, akan menjadi seperti ini. Jadi 3 ini kan posisinya 3/1, jadi 3 itu hanya dikalikan dengan atasnya. Oke, jadi 3 kali X itu 3X, 3 kali 2 itu berarti 6. Bawahnya kan 3/1, 1 dikalikan dengan ini akan tetap sama saja. Min 1 itu mengikuti ini. Nah, bentuk ini tentu saja dia belum rapi, harus kita jadikan 1 agar menjadi satu kesatuan, 1 saja pernya. Gitu. Nah, maka kita bisa lanjutkan di sini. Kita akan membuat penyebutnya semua menjadi 1 min X. Awalnya kita kasih bayangan ya. Kita kasih bayangan di situ itu sebenarnya 1 yang berdiri sendiri ini adalah 1/1. Ini kan sebenarnya 1/1 yang nggak kelihatan ini. Kalau misalnya angkanya bukan 1, 2 kan ya 2/1 dan lain sebagainya. Ya nggak kelihatan, makanya saya kasih merah ini ya. Nah, maka ini 1/1 ini harus kita samakan penyebut dengan 1 min X di sini. Nah, otomatis di sini nanti akan berubah menjadi yang depan tetap ya 3X plus 6 kan gitu. Nah, di sini min 1 yang tadinya penyebutnya itu adalah 1, dia akan digantikan atau kita kalikan gitu saja dengan 1 min X ini. Akan dijadikan 1 min X ini. Otomatis di bawah sini kan gini. Ini itu kan saya kalikan dengan ini 1 min X. Ini yang bawah. Nah, kalau yang bawah dikalikan dengan 1 min X, otomatis yang atas juga harus dikalikan dengan 1 min X. Oke, sehingga di sini akan menjadi seperti ini. Nah, itu lalu tinggal kita hitung hasilnya. Sama dengan yang atas akan menjadi 3X plus 6, terus satunya dikalikan ke dalam. Dikurangi min 1 kali 1, 1. Nah, min 1 ketemu dengan min X akan menjadi plus X. Bawahnya penyebutnya sampai salah. Penyebutnya tetap 1 min X. Oke, tinggal kita hitung bagian atasnya. 3X tambah X itu ada 4X. 4X plus 6 kurangi 1 berarti dia plus 5. Bawahnya adalah sama. Sudah, inilah yang dinamakan dengan F bundaran G. Kita bisa buat kesimpulannya di sini. Ini. Oke. Itu untuk F bundaran GX.
Selanjutnya kita akan mencari G bundaran Fx. Oh, sebentar. Karena ini depannya itu negatif atau mungkin karena posisinya di belakang tanda gitu ya, jangan lupa untuk mengurung 3x min 1 karena nanti ada efek 1 min masuk ke dalam jadi min 3x min ketemu dengan min 1, jadi kita buka kurungnya, kita bedah, maka nanti tanda di depan kurung ini itu menyatu dengan ini, min ketemu min, maka dia akan menjadi plus 1. Jadi akan sama dengan, nah ini menjadi hasil akhirnya, sehingga kita bisa menulis kesimpulan di sini. Jadi ini ya selesai. Oke. Itulah salah satu contoh juga yang termasuk dalam fungsi komposisi, jadi dia sering juga dipakai yang bentuknya sudah pecahan-pecahan. Pecahan pada intinya kita harus ingat teknik untuk menyamakan penyebut seperti halnya kita tadi mencari F bundaran G ini. Gitu. Dan jangan lupa aljabar atau operasi aljabar maksud saya, bukan aljabar dalam hal X ya. Operasi Pipolonte itu loh. Pengurangan penjumlahan kalian harus hati-hati dengan kurung-kurung. Jadi kalau misalnya habis negatif terus ada kurungnya, maka nanti otomatis tanda di depan kurung itu akan mempengaruhi tanda di dalam kurung. Begitu saja. Semoga mudah dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan lebih lanjut kepada saya. Atau mungkin tanya ke orang-orang lain, cari di internet juga. Oke. Terima kasih. Baiklah anak-anak, itu tadi materi tentang fungsi komposisi. Memang mungkin namanya baru, tapi saya yakin isinya sudah kalian ketahui sebelumnya atau familiar di SMP dulu. Hanya di sini pengembangannya disertai dengan lambang-lambangnya sehingga membentuk satu materi baru yaitu fungsi komposisi. Semoga materi ini mudah untuk kalian pahami, untuk kemudian di pertemuan depan kita akan kembangkan lebih lanjut lagi.